Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Bicara Sunnah. Di kesempatan kali ini kita masih berbicara berkaitan dengan sunnah-sunnah membuang hajat. Tentunya bersama narasumber kita Ustadz Sudirman Abu Syahid. Ya Ustadz, mungkin bisa kita langsung aja nih lanjutkan nih Ustadz. Bismillah kaum muslimin, selanjutnya adalah di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan qada'ul hajah atau membuang hajat adalah masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri. Seperti itu. Kalau ditanya hadis taksisnya memang tidak ada, tapi sebagaimana Nabi SAW dan disimpulkan oleh para ulama bahwasanya untuk hal-hal yang baik maka dimulai dengan yang kanan. Ya. Dan untuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak mulia maka dimulai dengan yang kiri. Seperti itu. Oh gitu, jadi artinya Ya, kita harus kita perhatikan juga langkah kita nih Ustadz ya. langkah kita. Jadi harus masuk dengan kaki kiri. Artinya kalau begitu keluarnya kebalikannya tuh Ustadz ya? Keluarnya kebalikannya. Jadi kalau kita masuk masjid contoh, ya kan itu kan hal yang baik. Ya. Maka sebagaimana riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah bahwasanya Nabi SAW kalau ingin masuk ke masjid kaum muslimin maka dia memulai dengan kaki kanan, kalau dia keluar maka dia mulai atau mengeluarkan kaki kirinya dulu. Iya, jadi kita harus perhatikan juga langkah-langkah kita ini pemirsa ketika kita ingin melangkah menuju tempat buang air besar kita atau buang air kecil kita ya. Nah, kemudian nih Ustadz, yang berikutnya nih Ustadz. Selanjutnya kaum muslimin adalah pastinya yang ini sama-sama kita ketahui adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika posisi di lapangan atau ruang yang terbuka. Ruang terbuka. Ruang terbuka. Seperti lapangan kah atau yang kita katakan tadi memang bukan di bangunan. Artinya kalau di bangunan? Kalau di bangunan ada pembahasan tersendiri. Oh, ada pembahasan tersendiri lagi Ustaz. Jadi kaum muslimin sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza atakumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wa la yuwalliha dhahraha walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi SAW, kalau ingin kalian membuang hajatnya maka jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Syarriku aw gharibu. Buat dia ke arah timur atau buat dia ke arah selatan atau utara. Oh, gitu. Seperti itu. Artinya kita harus janganlah kalau misalnya kiblatnya arahnya ke sana misalnya kan. Artinya kita imah ke sana atau ke sana gitu saja. Ya, seperti ini contoh misalnya ini Masjid Silaturahim ya. Arahnya ke sana, maka kita jangan pula menghadap seperti ini atau membelakangi kiblat. Ketika membuang hajat kita baik itu air kecil ataupun air besar kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin dan akhi selamat, ini berkaitan khusus kalau dia di tempat yang terbuka. Contoh lagi di sawah misalnya mau buang air kecil. Pastikan lu tengok kiblatnya. Seperti itu. Adapun kaum muslimin kalau di tempat yang dia itu tertutup, maka sebagaimana hadis yang diberikan oleh Ibnu Umar, adik iparnya Nabi SAW ketika dia singgah kepada rumah Hafsah binti Umar bin Khattab, maka Nabi naik ke lotengnya lah, atau ke atap rumah Hafsah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau tak sengaja melihat Nabi SAW lagi buang hajat, ya kan? Dan Nabi posisinya membelakangi kiblat. Seperti itu. Maka ada para kaum muslimin di sini memang ada khilaf ya di antara para ulama. Tapi memang khilafnya juga perlu kita sikapi dengan baik. Memang ada sebagian yang berpendapat kalau memang di dalam ruangan maka boleh cuma ketika membelakangi kiblat. Membelakanginya. Kalau di ruangan. Karena zahir hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini seperti itu. Tapi ulama yang lain berpendapat tidak. Karena menurut yang tadi hadis yang sebelumnya dan ini hadis pengkhusus yang dipahami bahwasanya kalau sudah di ruangan, satu ruangan yang dia tertutup, maka tidak mengapa untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi yang pastinya pula lebih berhati-hati kita adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat kaum muslimin walaupun di tempat yang tertutup. Seperti itu. Masih bisa diusahakan. Mungkin WC itu kurang lebih 1x1 lah ya. Allah alam, atau mungkin 2x1, 2x2.
Di apa salah ini hadap kiblat misalnya kaum muslimin dibuat seperti ini, apa salah? Artinya masih suatu yang mudah. Tapi kalau memang ditanya tentang hukumnya, maka memang para ulama berkhilaf di sini. Ada yang mengatakan tak boleh, haram. Mau terbuka atau tertutup ruangannya. Ada yang mengatakan boleh kalau dia tertutup, ya kan? Baik itu menghadap atau membelakangi. Boleh kalau dia itu tertutup, cuma kalau membelakangi kiblat. Kalau menghadap kiblat tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Artinya memang lebih hati-hati adalah kita tidak membuat lebih hati-hatinya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi untuk itu nih pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, khusus nih mungkin bagi arsitek, ini perlu nih ilmu ini harus kita tanamkan dalam hati kita supaya kita nanti kalau pas bangun perkantoran misalnya atau perumahan, kita perhatikan di mana arah kiblatnya dan bagaimana kita membangun WC-nya itu jangan sempat menghadap kiblat untuk kehati-hatiannya gitu Ustaz ya. Masya Allah. Nah kemudian nih Ustaz, yang berikutnya Ustaz. Selanjutnya kaum muslimin, atau saya ada catatan sedikit dalam mazhab Syafi'i pembahasannya ya, terkhusus yang pernah kita pelajari mungkin di Kasyaful Qina Syarah Matan Nabi Suja. Imam Abu Suja meriwayatkan pendapatnya bahwasanya tidak menghadap matahari atau membelakangi matahari. Ada pembahasannya kalau memang ingat akhi selamat. Ya, kayaknya lupa. Seperti itu. Tapi kalau muslimin ini tidak ada dalilnya. Memang dia mendatangkan dalil tapi dalilnya dhaif. Maka sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk orang yang sangat dipegang pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab At-Tahqiq karya beliau mengatakan ini tidak benar. Jadi yang benar adalah tak mengapa menghadap matahari atau membelakangi matahari. Nah, seperti itu. Mungkin sebagian ada yang yang menyaksikan, yang sedang belajar atau pernah belajar tentang fikih Syafi'i, Matan Abu Suja khususnya, karena itu memang betul-betul diutarakan di matan tersebut. Nah, matan fikih tersebut. Nah, kemudian Ustaz, kita lanjutkan lagi nih Ustaz. Kemudian kaum muslimin adalah Nabi SAW, artinya ini adab selanjutnya adalah tidak buang air kecil dalam kondisi berdiri. Berdiri. Nah, ini banyak ini, apalagi kaum laki-laki. Banyak yang kebiasaan itu buang air kecil berdiri nih Ustaz. Artinya sebaiknya kita buang air kecil itu jongkok gitu Ustaz ya. Memang kaum muslimin dalam hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bersabda dan menekankan sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah kencing dengan kondisi berdiri. Tegas. Karena Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW selama hidupnya tak pernah melihat Nabi SAW buang air kecil dengan kondisi berdiri. Ini pasti pembahasannya buang air kecil, nggak mungkin buang air besar berdiri nggak keluar. Seperti itu ya. Artinya mungkin orang agak bingung dia kan. Nah, ini buang air kecil khususnya. Kalau buang air besar, jawab sendiri. Kalau memang bisa berdiri, itu udah mantap berarti ilmu kajiannya udah dalam. Maka kaum muslimin pendapat ini, walaupun ini khilaf juga akhi selamat, kaum muslimin ini khilaf juga di antara kaum muslimin. Walaupun di sini ada hadis yang lain, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW itu pernah dengan Hudzaifah melewati Subatah namanya. Apa itu? Subatah itu artinya tempat orang buang sampah. Lokasi sampah lah mungkin bahasa sekarangnya. Tempat pembuangan akhir ya gitu. Atan Nabi SAW Subatata qaumin, mendatangi lokasi sampah suatu kaum. Kemudian Nabi SAW membuang hajat atau membuang air kecilnya di situ dengan kondisi qaiman. Ini berdiri nih. Berdiri. Artinya ada dua hadis ini, yang satu mengatakan berdiri, yang satu nggak pernah nengok Rasul itu berdiri. Gitu. Ya, pastinya Aisyah radhiyallahu anha memang dia sekitaran rumah kan, bersama Nabi. Kalau ini kan para sahabat, ya, di antaranya Hudzaifah yang meriwayatkan tentang Nabi SAW kaum muslimin dia itu buang air kecil dengan berdiri. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana ini ada dua, memang ini ada jalur penyelesaiannya di kalangan ulama di kalangan ulama, artinya terkhusus itu dibahas dalam usul fiqh, ya kan? Bagaimana kalau ada dua hadis yang bertentangan seperti itu. Maka dijawab kaum muslimin, untuk yang lebih tepatnya wallahu alam, saya pribadi juga wallahu alam, artinya memang yang saya yakini dan saya setelah membaca referensi-referensi yang lain bahwasanya
tidak mengapa. Mhm. Jawazu dzalika. Boleh kencing dengan kondisi berdiri dengan catatan selamat atau aman dari percikan air kecilnya itu. Dari najisnya itu Dari saja. najisnya itu. Maka juga ada pembahasan kaum muslimin kalau bisa jangan sampai buang air kecil di tempat yang keras. Betul, dia mercik Karena dia ya. mempercikkan. Kalau dengan kondisi jongkok kaum muslimin, maka airnya percikannya ke depan. Ya. Tapi kalau berdiri dia ke bawah kemudian dia balik Nyebar ya. nyebar. Maka dikatakan diantaranya adalah kalau memang dia buang air kecil itu di tempat yang lembek, rikhwah. Maka di tempat yang subat atau kaum tadi, tempat lokasi sampah itu dia ringan. Dia tidak keras, maka dibuang di situ. Dan itu yang disimpulkan oleh para ulama dengan menghimpun dalil-dalil yang ada. Dalam mazhab Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i, kata beliau, kalau tak ada uzur makruh. Dalam mazhab Syafi'i ya, artinya perlu saya sampaikan untuk orang yang memang mentoknya pengen mazhab Syafi'i. Kalau dia tak ada uzur, maka dia makruh. Kalau ada uzur, maka tak apa-apa. Ya. Seperti itu. Ya, jadi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebaiknya ya, Ya. untuk menjaga atau kehati-hatian kita, alangkah baiknya mungkin kita buang air kecil itu dengan cara jongkok ya mungkin. Karena untuk percikannya itu tidak terlalu kemungkinan besarnya kemana-mana itu sangat kecil. Nah pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ya nampaknya waktu kita sudah habis di kesempatan kali ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah hadir dan memberikan ilmunya kepada kami semua. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, dan akhir kata, saya Slamet Arianto mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.